sobat semuanya dimanapun kalian berada. Tak bosan saya mendoakan semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengabulkan request salah satu subscriber yang ingin membahas sebuah film miniseri sejarah tentang seorang penjelajah dunia paling terkenal pada masa abad ke-13 yang mana beliau bernama Marco Polo. Mengisahkan tentang sepak terjang Marco Polo saat masih berusia muda. Ketika itu dia banyak melakukan penjelajahan ke berbagai tempat di daratan Asia, tepatnya di jalur sutra, walaupun maksud tujuannya hanya sekedar untuk berdagang. Tanpa disadari, perjalanannya itu telah membawa sampai ke wilayah Persia, Mongolia, dan Cina. Hingga dari sanalah Marco Polo banyak bertemu dengan para tokoh besar seperti Kublai Khan, Ahmad Fanakati, serta Kokachin. Siapa sangka dari para tokoh itu, Kublai Khan ternyata mampu merubah Marco Polo menjadi seorang penjelajah terkenal. Hal itu tak lepas dari pengalamannya saat berada dalam lingkungan Kekaisaran Mongol, sampai dia menulis sebuah buku catatan perjalanannya yang diberi judul The Travels of Marco Polo. Buku itu berisikan tentang kemegahan istana, luas cakupan wilayah kekuasaan Mongol, dan juga dinasti Yuan di daratan Cina. Terlebih kedekatannya dengan Kublai Khan membuat Marco Polo bisa menginjakan kakinya di wilayah Asia Selatan dan Tenggara seperti Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, dan juga Vietnam. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari serial film Marco Polo. Pada tahun 1270, terlihat seorang anak muda sedang menunggu kedatangan ayahnya di pelabuhan Venesia, Italia. Anak muda itu bernama Marco Polo, putra dari Niccolo Polo sekaligus paman dari Maffeo Polo. Mereka berdua adalah seorang pebisnis handal serta pedagang terkenal di wilayah Venesia, Italia. Kala itu Marco sangat menantikan kehadiran ayahnya. Pasalnya, sejak dalam masa kandungan, dia sudah ditinggalkan oleh sang ayah untuk kepentingan bisnisnya. Hingga pertemuannya kali ini menjadi momen paling penting dalam hidupnya. She gave you a fine name. Tetapi seiring berjalannya waktu, pertemuan itu harus kembali terpisahkan karena ayah dan pamannya menerima sebuah misi dari Paus Gregorius ke-10 untuk membawakan 100 misionaris Kristen serta minyak dari pelita Yerusalem supaya dikirim kepada penguasa Mongol yang saat itu dipimpin oleh Kublai Khan. Kublai Khan merupakan cucu dari Genghis Khan yang sangat termasyhur, sekaligus seorang Khagan atau kaisar kelima Mongolia pada periode tahun 1620 hingga tahun 1294. Terlebih, beliau juga merupakan seorang pendiri dinasti Yuan di Cina dengan nama panggilan Kaisar Shizu. You're also your father's son. There will be a time for all these things in the new dynasty. Tomorrow I ride to Wuchang as a Mongol. Those who believe a war can be won without fighting. I just told you this morning was the most auspicious hour to march. Pada masa pemerintahan Kublai Khan, Kekaisaran Mongolia berada dalam masa keemasan. Kekuasaannya membentang dari Samudra Pasifik hingga Laut Hitam, kemudian dari Siberia hingga ke selatan sampai ke wilayah Afghanistan. Tak heran apabila Kublai Khan disebut sebagai suksesor Genghis Khan terbaik sepanjang Kekaisaran Mongolia. Bahkan beliau juga menjadi satu-satunya kaisar yang mampu menyatukan seluruh daratan Cina. I will be emperor of the world. Kembali ke cerita utama, saat memperlihatkan Marco yang kala itu tak ingin ditinggalkan kembali oleh ayahnya, maka dia berusaha untuk tetap ikut dalam ekspedisi ini meskipun semua orang melarangnya. Hingga atas kasih sayangnya, dengan terpaksa ayahnya membiarkan Marco ikut terlibat dalam ekspedisi ini. Hingga singkat cerita pada tahun 1271, rombongannya kini telah berada di wilayah Tabriz, Iran, di mana saat itu Marco Polo tepat berusia 17 tahun.
Rustam. Very good. Man. Beberapa bulan kemudian, setelah berhasil membawa minyak pelita Yerusalem, kini rombongan itu mulai mengeluh karena perjalanan untuk sampai ke wilayah Kekaisaran Mongol ternyata tak semudah dengan apa yang dibayangkan. Kala itu, Marco harus melewati medan berat seperti Kunjera Pass, sebuah jalan di celah pegunungan Karakoram setinggi 4.693 meter di atas permukaan laut yang berada di perbatasan Cina dan Pakistan. Sehingga atas perjalanannya itu, Marco Polo harus jatuh sakit akibat cuaca dingin yang sangat ekstrim. Lost 3 days. We haven't lost a thing, Maffeo. Beberapa minggu setelah kondisi Marco mulai membaik, mereka mulai melanjutkan kembali perjalanannya sampai rombongan itu kini berada di wilayah gurun Taklamakan Cina. Dan sesampainya di sana, para rombongan itu sudah berada di sebuah desa yang kondisinya telah hancur oleh pasukan Mongol, hingga banyak dari penduduknya yang menjadi korban secara mengenaskan. Marco mulai merasakan cemas serta khawatir saat melihat situasi itu. Dan benar saja, beberapa saat kemudian secara mengejutkan, para rombongan ekspedisi itu tiba-tiba diserang oleh pasukan Mongol. Sehingga Marco, ayahnya serta pamannya berhasil ditangkap dan dibawa ke markas Kubilai Khan yang berada di wilayah Chatai atau yang saat ini dikenal sebagai wilayah Shangdu, Cina. Di sana, ayah serta pamannya diinterogasi oleh Kubilai Khan, serta menuntut janji kepada mereka tentang misionaris atau para pendeta untuk dihadirkan ke hadapannya. Di sana, Nico Polo seketika merasa bingung. Pasalnya, para pendeta itu ternyata telah melarikan diri, dan hanya minyak pelita Yerusalem saja yang berhasil mereka bawa. You crossed the ocean, a mountain. It is, Great Khan, a sea of death. Christianity is welcome in my kingdom. That he himself must bow before me. Karena kegagalan itu, Niccolo dan Maffeo diusir dari kekaisaran. Bahkan mereka tak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perniagaan di wilayahnya. Sementara Marco Polo saat itu diputuskan untuk ditahan guna dijadikan pelayannya. Terlebih Kubilai Khan saat itu sangat merasa terkesan akan kecerdasan Marco Polo. And I still want those priests. Dari sinilah awal perjalanan Marco mempunyai kedekatan dengan Kubilai Khan, yang nantinya menjadi titik awal beliau untuk menjadi seorang penjelajah terkenal yang loyal kepada Kubilai Khan. Kemudian beberapa hari setelah itu, Kubilai Khan mengundang semua tokoh-tokoh penting dalam pemerintahannya, termasuk Arik Boke dan Kaidu. You desire a unified China. Let South China remain within their walled city. Prince Jingam is correct. But is it not wiser to let them remain in their walled city? Does the Great Khan desire to be Emperor of Mongolia? Arik Boke merupakan saudara laki-laki dari Kubilai Khan, sekaligus seorang pengawas di kota Karakorum, ibu kota pusat dari Kekaisaran Mongol. Sedangkan Kaidu merupakan pemimpin klan Borgijin, yaitu sebuah klan suku nomaden Mongol yang paling tersohor pada abad ke-12 sampai 14. Tak hanya itu, dia juga merupakan sepupu serta menjadi saingan terberat bagi pemerintahan Kubilai Khan. Karena Kaidu melihat bahwa Kubilai Khan lebih condong menyukai budaya Cina dibandingkan dengan budaya Mongol sendiri. Maka dari itu, beliau sangat mempunyai ambisi tinggi untuk bisa mengkudeta pemerintahan Kubilai Khan. I will cut their leader's head off and into battle with my nephew. Educated in Chinese ways. I'm sending horse soldiers to that position. Shenyang, the walled city. Terlebih saat dia mengetahui tentang tujuan Kubilai Khan, dikala dia tiba-tiba menunjuk putranya yang bernama Pangeran Jingjim menjadi seorang komandan perang. Kala itu dia berencana menginvasi wilayah Wuchang, tempat di mana dinasti Song mendirikan pusat pemerintahan. I'm sending horse soldiers to that position. Shenyang, the walled city. To erase dividing lines from country to country. Karena semua orang tahu bahwa Kubilai Khan mempunyai ambisi besar dalam meluaskan wilayah kekuasaannya di daratan Cina. Maka untuk mengawali ambisi itu, beliau harus terlebih dulu menghancurkan dinasti Song yang kala itu menghadapi kekosongan dalam kepemimpinan karena Kaisar Lizong saat itu telah wafat.
My condolences, Empress Xie. With sad news, Empress, also comes good. Mendengar rencana itu, Arik Boke selaku saudara laki-laki dari Kubilai Khan sekaligus seorang pengawas ibu kota secara sukarela menawarkan loyalitasnya untuk terlibat dalam misi invasi ini. Terlebih dia sangat ingin menjaga Pangeran Jingjim sebagai keponakannya. And by the blood of Genghis from the north and into battle with my nephew. Blood of my blood will lead the assault on Wu Cheng. Walaupun Kaido ternyata meragukan rencana ini, pasalnya dia memang seorang oposisi bagi pemerintahan Kubilai Khan. Dia menyadari bahwa Kubilai Khan hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk meluaskan dinasti Yuan-nya dengan cara memanfaatkan orang-orang Mongol. Or Emperor of China. Semua pendapatnya itu dibuktikan saat Kaido menilai bahwa Kubilai Khan sekarang ini lebih condong mencintai budaya Cina daripada budaya Mongol. Maka dari itu, Kaido sudah tak respek lagi terhadap Kubilai Khan, meskipun secara ikatan, dia masih merupakan sepupunya dari garis keturunan Genghis Khan. Who better to lead an attack on the Chinese? Tak hanya itu, Kaido juga adalah seorang pemimpin klan Borjigin, sebuah klan yang paling tersohor di Mongolia. Apalagi dia merupakan cucu dari Ogedei yang merupakan kaisar kedua Mongolia. Maka tak heran apabila Kaido selalu menentang segala perintah Kubilai Khan karena dia tak mau orang-orangnya dicampuri oleh kebudayaan Cina. You forget the mandate grandfather was handed from heaven. I will be emperor of the world. Sementara di tempat lain di istana kerajaan Song, kabar tentang penyerangan bangsa Mongol ke wilayah dinasti Song telah terdengar sampai ke dalam istana kerajaan. Maka seorang kanselir bernama Jiao Shidao telah merancang suatu strategi untuk menghadang gerak laju pasukan Mongol. Meskipun pendapatnya itu mendapat pertentangan dari beberapa penasihat kerajaan. I will give all orders and all orders will be followed. I'm much more efficient once he's gone. He feigns inferiority. Pada malam harinya, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Pangeran Jingjim telah berada di wilayah Wuchang. Namun saat berada di sana, Pangeran Jingjim mendapati kenyataan pahit saat pasukan emas yang telah dijanjikan oleh Arik Boke ternyata tak pernah berada di sana. Maka dengan berat hati, Pangeran Jingjim terpaksa harus menyerang dinasti Song tanpa bantuan pamannya, meskipun hanya mengerahkan pasukan sekitar 5.000 orang. What do you mean he's not there? We must attack as Genghis would, and let them hear the devil that they are about to meet. Akibatnya dalam pertempuran itu, pasukan Mongol dapat dipukul mundur, terlebih setelah Pangeran Jingjim mendapatkan luka yang cukup serius. Namun kabar tentang kekalahan itu tak membuat Kubilai Khan berkecil hati, maka dia memutuskan untuk memanggil Marco Polo supaya dia dilatih sebagai prajurit dengan bimbingan seorang master bela diri bernama Han Rid-Ice atau dikenal dengan nama Bayan, seorang tunanetra sekaligus jenderal Mongol yang berasal dari dinasti Yuan Cina serta merupakan seorang biksu yang memiliki paham Taoisme. Let him go. Get up. Hari demi hari, kehidupan telah dijalani oleh Marco Polo di bawah kepemimpinan Kubilai Khan. Saat ini dia telah banyak mengetahui tentang kultur orang-orang Mongol, hingga Marco Polo mulai diberikan tugas kembali oleh Kubilai Khan untuk menemani anaknya yang akan bertemu dengan Arik Boke di kota Karakorum, ibu kota Mongol, tempat di mana dahulu Genghis Khan pernah memerintah. Singkat cerita, perjalanan panjang mereka kini telah berada di kawasan ibu kota Karakorum sebagai wilayah terpenting dari Kekaisaran Mongol. Di sana, Pangeran Jingjim memberitahukan kepada Marco Polo untuk bisa menjaga sikap karena orang-orang di sini sangatlah berbeda. Apabila ada kesalahan sedikit pun, maka orang-orang Mongol tak akan segan-segan untuk membunuh Marco Polo. Beware, Polo. Your words can get you killed. Kala itu Jingjim langsung menemui pamannya untuk meminta klarifikasi atas mangkirnya beliau serta pasukannya dalam pertempuran melawan dinasti Song. Maka pamannya memberitahukan jawaban, yang mana pasukan bantuan tersebut telah dihadang oleh para prajurit pemberontak yang tak diketahui asal-usulnya. Terlebih dalam hadangan itu juga beberapa utusan telah diserang, maka saat itu dia tak bisa memberitahukan kabar tentang situasinya tersebut. They captured him outside of Wuchang.
ways cut off passage of the Blue Horse. Di samping pembicaraan itu, pamannya juga meminta kepada Jinggim agar kelak suatu hari Pangeran Jinggim jangan pernah meniru gaya pemerintahan seperti ayahnya. Hal itu akan menyebabkan kerugian besar bagi orang-orang Mongol karena nantinya kultur budaya asli mereka akan punah. Open the gates to outsiders. Secrets will be spilled, and all kinds of religions. One day, they may call you Jinggim Khan. Selepas kunjungannya dari ibu kota Mongol, Pangeran Jinggim melaporkan kepada ayahnya tentang apa yang menimpa pamannya itu. Walaupun untuk kedepannya, pamannya kembali akan berusaha untuk ikut terlibat dalam invasi kedua ke wilayah dinasti Song. He sent a horse messenger, but the rebels intercepted. Namun tanpa diduga Marco Polo memberikan pandangannya dengan cara berbeda. Di sana, dia mengungkapkan tentang kecurigaan bahwa Arik Boke sendiri memang tak berniat untuk mengirimkan pasukan bantuan. Karena pada dasarnya, penyerangan ini bukan mewakili kepentingan orang-orang Mongol, melainkan kepentingan bagi orang-orang Cina. I have seen my uncle's army, father. What was your impression of the old capital? But only if that battle was closer to home. Mendengar pernyataan itu, semua kalangan pejabat tinggi menjadi sangat terkejut, termasuk Kubilai Khan. Maka dia meminta kepada para menterinya untuk segera mungkin mengirim pasukan guna memata-matai Arik Boke. Dispatch a night rider to verify the Latins. Walaupun pendapatnya itu membuat diri Marco Polo terjebak dalam situasi bahaya karena telah menuduh keluarga besar istana sebagai pengkhianat, maka untuk itu kemudian dia berusaha untuk melarikan diri. Namun usahanya itu terhalangi saat Marco Polo tiba-tiba dihadang oleh Master Bayan. Di sana dia meminta agar Marco tak perlu melarikan diri karena dia akan mengajari ilmu bela diri kepadanya agar bisa berjaga-jaga apabila Marco diserang oleh orang-orang Mongol. I said I would train you. I can train you to survive in whatever world you choose to make your home. I called the Rekalaya tonight. Beberapa hari kemudian, saat keduanya sedang berlatih, ternyata tiba-tiba Pangeran Jinggim muncul di hadapannya. Saat itu Marco sangat terkejut dan merasa ketakutan. Walaupun ternyata kenyataannya, tujuan Pangeran Jinggim datang ke sana adalah hanya untuk memberitahukan bahwa apa yang diungkapkan Marco dalam sidang itu memang benar adanya karena pamannya terbukti telah berkhianat. Hingga secara otomatis Marco Polo terbebas dari ancaman. Bahkan saat ini dia lebih dihargai oleh para petinggi istana. Sementara itu di tempat lain, Kubilai Khan mulai merasa bimbang akan keputusannya. Di satu sisi dia sangat menyayangi Arik Boke adiknya sendiri, tetapi di sisi lain dia juga diberikan tekanan oleh permaisurinya yang bernama Chabi, ibu kandung dari Pangeran Jinggim. So forgiving, great Kublai. Arik sends me a treacherous gift. Permaisuri tak terima dengan perilaku Arik Boke yang sengaja melakukan pengkhianatan dan hampir membuat anaknya terbunuh. Maka dia mengusulkan kepada suaminya untuk menghukum Arik Boke seberat-beratnya tanpa melihat hubungan persaudaraan. He almost killed your son. Left out a step too lot. Sehari sebelum pasukan Mongol akan dikerahkan, Marco Polo masih sempat beraktivitas seperti biasanya, yaitu membantu menarik iuran pajak daerah agar bisa disetorkan kepada salah satu menteri keuangan bernama Ahmad. Dia merupakan menteri beragama Muslim dari Persia sekaligus anak angkat Kubilai Khan. The thing they have here, these vendors know. Marco bekerja sangat telaten dan jujur. Tak heran apabila laporan keuangan yang disetorkannya itu selalu tepat tanpa ada selisih. Dan dari sanalah Ahmad mulai mengetahui bahwa selama ini beberapa oknum telah terlibat korupsi, termasuk Sanga yang merupakan teman baik Marco Polo. Always as a form of ceremony. Come, stay. Why hasn't Sangha deposited any such tribute? Paying with the work of their hands when they do not have the gods. Atas kesalahannya itu, tanpa buang waktu, akhirnya Sanga dijatuhi hukuman mati. Terlebih, hukuman itu disaksikan oleh semua para petinggi kekaisaran termasuk Marco Polo. Dari sana Marco menjadi salah satu orang penting di wilayah kerajaan. Sampai-sampai Kubilai Khan memutuskan untuk melibatkan Marco Polo dalam pertempuran saudara melawan pasukan Arik Boke.
riding into battle with us, I hear. Tak tanggung-tanggung, Kubilai Khan mengerahkan semua pasukan elitnya untuk menyerang Arik Boke. Tetapi sebelum pertempuran itu dimulai, Kubilai Khan terlebih dulu bernegosiasi dengan Arik agar dia bersedia kembali memberikan loyalitasnya terhadap pemerintahannya. I want to become of Mongolia, not the princess of the Golden Horde. Namun cara pandang Arik Boke sangatlah berbeda, karena dia memang tak suka dengan sistem pemerintahan Kubilai Khan yang dinilai lebih terbuka kepada bangsa lain. Maka setelah negosiasi berakhir dengan kegagalan, akhirnya Arik Boke menantang kakaknya untuk bertarung di medan pertempuran. Get you a good night's rest. Pada pagi harinya, kedua kubu itu sudah saling berhadapan satu sama lain di kawasan Jalur Sutra. Di sana, Kubilai Khan tiba-tiba mulai menyadari bahwa andaikan perang saudara ini pecah, maka dia sendiri akan mendapatkan kerugian besar. Pasalnya, Kubilai Khan akan menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, yaitu dinasti Song. The Khan has moved from his guard to the front. Maka untuk itu, dia hanya ingin menantang adiknya untuk berduel 1 lawan 1 agar tak menimbulkan kerugian lebih besar yang diderita ribuan pasukannya. Dari sana, Arik Boke semakin tertantang dengan sikap kakaknya, yang kemudian duel antar saudara itu tak bisa dihindarkan lagi. Dalam duel itu, awalnya Arik Boke berhasil melukai kakaknya. Tetapi beberapa saat kemudian, dia kehilangan konsentrasi yang membuat Kubilai Khan mampu menghunuskan pedangnya ke tubuh Arik Boke sampai dia terkapar. Dari sana Kubilai Khan tak segan-segan untuk menghabisi nyawa adiknya yang seketika itu Arik Boke dinyatakan tewas. Dan setelah mengalahkan Arik Boke, Kubilai Khan meminta kepada pasukan Mongol di bawah kepemimpinan Arik Boke untuk bersikap loyal kepadanya serta mempersiapkan diri untuk terlibat dalam peperangan sesungguhnya melawan dinasti Song. We ride together between Mongols. It's done. It is over. Let's fight. We ride toward the south. Beberapa hari pasca duel saudara itu, Marco Polo kembali dilatih oleh Bayan agar bisa menguasai teknik-teknik ilmu bela diri. Di samping itu, di wilayah dinasti Song, Jiao Shidao telah mempersiapkan diri dalam pertempuran selanjutnya. Terlebih, beliau juga telah mengumpulkan prajurit-prajurit tangguhnya untuk dikirim ke medan pertempuran. Why the name Whirlwind Tiger is so famous? What did the men say about your cricket ministers praying mantis game? Who is the most supreme fighter within your ranks? Di saat yang sama, Kublai Khan mengadakan rapat dengan para tokoh-tokoh petinggi Mongol untuk mengabari kematian Arik Boke, sekaligus meminta kesetiaan dari para komandan-komandannya untuk tetap patuh terhadap perintahnya. Tak hanya itu, Kublai Khan juga menunjuk Kaidu sebagai penerus kekosongan kepemimpinan di wilayah Karakorum pasca ditinggalkan oleh Arik Boke. The armies of the West are prepared for battle, Great Khan. Our forces are held upon the cricket minister. Dengan ditunjuknya Kaidu, beliau mengundang Kublai Khan agar bisa hadir dalam pesta perjamuan. Tetapi saat pesta telah dimulai, ternyata Kublai Khan tak bisa hadir dikarenakan sedang sakit. Maka perwakilannya hanya dihadiri oleh putranya dan juga Marco Polo. Some of our generals should wear masks in the future. Eat the pig. In Venice, they dance. Namun saat menghadiri pesta perjamuan itu, Jinggim sebagai putra Kublai Khan dijadikan bahan olok-olokan oleh Kaidu karena dia merasa bahwa Jinggim dan ayahnya sudah tak mirip seperti layaknya bangsa Mongol, melainkan seperti orang Cina. Dari sana, Jinggim merasa sakit hati setelah mendengar ucapan Kaidu dan dia pun melampiaskan kekesalannya kepada sosok ayahnya. They mock me because I think Chinese. I would say you never deserved to
to occupy the Mongol throne. Truth is, my father was a weak man. Listen, that does not make you less Mongol. Mendengar keluh kesah anaknya itu, Kublai Khan lantas memanggil Marco Polo untuk meminta kejujurannya tentang penghinaan Kaidu terhadap anaknya. Saat itu Marco Polo merasa bimbang dan tak tahu lagi harus berkata apa. Maka dia pun terpaksa harus berbohong agar konflik ini tak berujung ke dalam permasalahan besar. He was shown the honor due the son of the great Khan, befitting one of your magnitude. Your cousin said it was made by the greatest artisan in India. Seiring berjalannya waktu, pergejolakan antara dinasti Yuan dan dinasti Song sudah diambang peperangan. Namun tanpa diduga, dinasti Song mengajukan sebuah bentuk perdamaian terhadap Kublai Khan dengan cara berdiplomasi. The thought of a parley pleases me. We must not be deceived. Prepared to destroy with little sense with their current standing. The parley will give us clarity. Kabar itu langsung direspon cepat oleh Kublai Khan, maka dia membentuk sebuah tim diplomat yang diwakilkan oleh Ahmad serta Pangeran Jinggim. Kemudian singkat cerita, pada pagi harinya, Ahmad serta Jinggim telah berada di suatu tempat untuk berdiplomasi dengan pihak perwakilan dinasti Song yang diwakilkan oleh seorang dutanya. We take your request for parley with seriousness. Dalam diplomasi itu, Jinggim sangat terkejut saat mendengar bahwa sosok Zhao Shido tak hadir dalam perundingan sepenting ini, dan seketika dia pun mempermasalahkan kejadian tersebut. Tetapi karena kedua belah pihak tak bisa menghadirkan para pemimpinnya masing-masing, maka akhirnya Jinggim dapat menerimanya. Is interested in peace with South China. If you do not wish to engage in honorable terms. Tanpa buang waktu, Ahmad meminta sejumlah permintaan agar pihak dinasti Song bersedia menuruti keinginan dari Kublai Khan apabila menginginkan sebuah perdamaian. Antara lain, pihak dinasti Song harus bersedia membayarkan uang sebagai upeti, serta menyerahkan komoditi penting seperti bahan pangan dan bahan sutra sebagai bentuk kesepakatan. Chinese ways and culture is known to us. Is a burden of royalty. Become unified with the North in a new dynasty. Awalnya pihak dinasti Song sangat merasa keberatan menerima syarat yang sangat tak masuk akal. Tetapi karena demi perdamaian, akhirnya mereka bersedia menyanggupi hal itu. Hingga kabar keberhasilan Jinggim dalam berdiplomasi membuat ayahnya sangat mengaguminya, dan untuk itu Kublai Khan langsung mengadakan sebuah pesta. We could not have worked together better as brothers. I'm just a bookkeeper. You are not proven in battle and politics. Namun sebaliknya, kabar terjalinnya kesepakatan perdamaian antara dinasti Song dengan bangsa Mongol membuat permaisuri yang merupakan istri dari mendiang Kaisar Lizong bernama Shi Daoqing merasa kecewa karena dirinya tak pernah dilibatkan dalam diplomasi itu. Instructed to secure an accord with the Mongols at all costs. You have no authority to dictate or declare my place. You no longer hold a place in the royal court. Kekecewaan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya Shi Daoqing sangat mengetahui akan sifat ambisius dari Zhao Shido yang menginginkan adanya pertempuran. Maka untuk menghindari peperangan dengan Mongol, mau tak mau beliau sengaja tak melibatkan Zhao demi keselamatan anaknya yang akan diangkat menjadi kaisar, yang mana dia bernama Zhao Xiang walaupun usianya baru menginjak 5 tahun. Of South China will do their lord's bidding. Shall not share rice with that bloated Mongolian cur. And you will find yourself a lonely warmonger. Di sisi lain di markas pasukan Mongol, selepas acara pesta itu, tanpa diduga ayah serta paman Marco Polo kembali muncul. Walaupun kehadirannya di sana hanya sekedar untuk menyetorkan pungutan pajak yang dikenakan kepada mereka, sekaligus untuk menemui Marco Polo yang sudah lama ditinggalkan. One must adapt to survive, brother. Our Lord, and for you. It's not believable. I understand. You understand nothing. Namun tanpa disadari oleh Marco Polo, ternyata ayah serta pamannya mempunyai niat busuk untuk menyelundupkan barang-barang ilegal seperti ulat sutra yang sengaja ditaruh di dalam kamar Marco Polo. Hingga akhirnya seorang bupati sekaligus penasihat Kublai Khan bernama Yusuf menemukan barang-barang selundupan itu hingga dia memenjarakan mereka. Terlebih Marco Polo sendiri yang tak tahu apa-apa akhirnya harus terseret dalam permasalahan ini. Offer me a place at his side. You're a coward. You left me in this foreign land.
Marco Polo sangat kecewa terhadap sikap ayahnya sampai dia menyebut ayahnya sebagai seorang pengecut. Tetapi di sisi lain, Kublai Khan menyadari akan sosok Marco Polo yang memang tak punya keterlibatan, maka dia pun akhirnya dibebaskan oleh Kublai Khan. Walaupun waktu itu Kublai Khan sangat dilema untuk menghukum ayahnya, maka dia meminta Marco Polo sendiri yang memutuskan hukumannya. Myself, your father's punishment will be certain. You will decide his fate. You're a thinker, Aladdin. Tapi saat mereka berdua sedang berbincang, tanpa sadar mereka tiba-tiba diserang oleh kelompok assassin yang sedang mengincar nyawa Kublai Khan, sampai beliau terkena serangan jarum beracun yang membuatnya tak sadarkan diri. Marco Polo sangat terkejut dengan serangan yang dilakukan orang misterius itu, hingga dengan terpaksa dia harus bertarung melawan pembunuh itu. Sementara Master Bayan dan Byamba yang kebetulan sedang berada di dekat lokasi kejadian segera membantu Marco Polo. Alhasil para penyusup itu berhasil dilumpuhkan, bahkan salah satunya berhasil ditangkap untuk diinterogasi. Pasca penyerangan yang membuat Kublai Khan tak sadarkan diri, membuat kondisi di istana seketika berubah menjadi genting. Para menteri-menteri saling menyalahkan satu sama lain karena dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya. Violated within our own walls and wonder whether we should avenge. I will convene the war assembly. Many assassins. 3. Namun tiba-tiba Master Bayan memberikan pendapatnya bahwa para penyusup ini merupakan kelompok assassin yang sangat profesional. Pasalnya, pergerakan mereka sangatlah senyap. Terlebih mereka juga dapat melumpuhkan beberapa penjaga dengan mudah. How many of our guards were slain? Stand for him, as he has for each of you. They were trained in their ways. Were climbing hook and shadow. Mendengar hal itu, Pangeran Jinggim seakan tak mempercayai bahwa ternyata kelompok pemberontak ini masih ada. Pasalnya dari era Hulagukan, kelompok ini sudah dihabisi dan tak ada satupun yang tersisa. Tetapi prediksi Pangeran Jinggim itu disangkal oleh Marco, karena memang selama ini dia pernah mendengar bahwa kelompok ini bersembunyi di wilayah Kochkor, Kyrgyzstan. It was clear that those who speak the name of Ashashin. You advise. I send warriors in search of Wolves and guards, dogs and moats. We will find them there. Akhirnya, demi bisa menelusuri dalang di balik rencana pembunuhan ayahnya ini, Pangeran Jinggim menunjuk Marco Polo agar bisa melakukan investigasi kepada kelompok assassin tersebut. Bahkan beliau juga meminta bantuan kepada Byamba untuk menemani Marco Polo dalam misinya. thousands of Imperial guards. Byamba, you will ride there with the company under the banner. Namun sebelum mereka pergi, Marco Polo meminta kepada Pangeran Jinggim agar tak perlu melibatkan pasukan besar. Hal itu supaya untuk membantu memudahkan misi investigasinya. Dan sebagai gantinya, dia meminta permohonan kepada Pangeran Jinggim untuk bisa menjaga ayahnya selagi dirinya pergi. Father and uncle are to be spared. I beg you, the flower by which the Hashashin are said to draw their strength. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, kini Marco Polo dan Byamba telah berada di wilayah Kyrgyzstan, tempat di mana informasi mengenai para assassin itu berada. Saat itu, Marco Polo berusaha menyamar untuk menjadi seorang pedagang agar dia bisa mendapatkan informasi secara aman. I guess we said something wrong. When you say you can name a price for gold. Alhasil dari usahanya itu, Marco Polo dan Byamba berhasil berkenalan dengan seseorang yang sangat tahu betul tentang sosok yang saat itu mereka cari. Hingga kemudian, mereka dibawa ke suatu wilayah gersang, tempat di mana para assassin itu bersembunyi. Show me. Far from foolish enough to track this trouble across my floor. Sesampainya di sana, mereka mendapati petunjuk dari seorang pria paruh baya bahwa dalang di balik rencana pembunuhan itu adalah orang-orang dari dinasti Song. Bahkan yang paling mengejutkan, ternyata ada seorang mata-mata di dalam istana yang sangat menginginkan kematian Kublai Khan. Hingga kemudian pria itu memberikan sebuah peta sebagai petunjuk. To discover or to destroy. Please.
promise of freedom. In name and faces. Some call me by that name, yes. Dari usahanya itu, Marco Polo dan Byamba segera pulang ke istana untuk melaporkan hasil investigasinya. Kublai Khan yang saat itu sudah pulih, seketika memberikan pujian kepada mereka atas loyalitasnya. Maka dalam momen itu, Marco Polo meminta pengampunan kepada ayah serta pamannya untuk segera dibebaskan. I trust you both to do so. To confirm this belief, if I tarnish his name any further, you will despair them. Dengan sangat lapang dada, Kublai Khan menyanggupi permintaan Marco Polo, walaupun harus dengan satu syarat, yaitu ayah serta pamannya harus tetap dicap sebagai penjahat. Akibatnya, ayah serta paman Marco Polo harus kembali diusir dari wilayah kekuasaan Mongol, serta mencabut izin berdagangnya. Go to the Silk Road today. Seiring berjalannya waktu, Marco dan Byamba terus melakukan investigasi lanjutan ke tempat-tempat di mana terdapat orang yang dicurigai sebagai dalang pembunuhan Kublai Khan. Karena atas petunjuk dari peta itu, ternyata menggiring pencarian mereka ke kediaman Sanga. Sanga's family has lost everything. Sorry for what happened to Sanga. 40 days, Latin. 40 days is the mourning period. Dari pemeriksaan di rumah itu, ditemukan suatu petunjuk yang mengarah kepada Ahmad selaku Menteri Keuangan. Walaupun ternyata setelah diselidiki, Ahmad tak terlibat sedikit pun dalam kasus ini. Maka selanjutnya dari petunjuk Ahmad, dia kemudian mengarahkan mereka kepada sosok Yusuf. My soldiers, they toil before the abacus, and I will not condemn without proof. And I will, with my life. That's Vice-Regent Yusuf's domain. Yusuf yang kala itu sedang beribadah salat, seketika terganggu dengan kehadiran Marco dan Byamba untuk meminta informasi. Walaupun lagi-lagi dalam investigasi itu, mereka tak berhasil mendapatkan petunjuk apapun. Allah. I have no blood claim to the throne. Does Master Marco? Since of the Khan, the Vice-Regent would control Cambulan. That was his choice, not mine. Di sela proses investigasi itu, kini cuaca telah memasuki pergantian musim. Masyarakat Mongol mempunyai tradisi untuk menyambut musim baru yang dikenal dengan perayaan Sagansar atau Bulan Putih. Maka tak heran jika semua warga di sana sangat antusias. Terlebih di saat itu pula, Kublai Khan tiba-tiba kedatangan tamu sesosok wanita tangguh yang merupakan anak dari Kaidu bernama Kutulun. I'm to present myself to the Great Khan. It is my father's request and my wish. You are welcome, Kutulun. Right. Tujuannya datang ke sana adalah untuk melindungi Kublai Khan dari ancaman bahaya setelah dia menerima kabar bahwa istananya telah disusupi oleh para pemberontak. Has been finalized for the festival. Kaidu seeks to ensure your safety. Lead, Chabi. Lead, and I will follow. Di saat yang sama, tiba-tiba kita diperlihatkan dengan seorang wanita dari dinasti Song bernama Jia Meilin yang saat itu diberikan tugas baru oleh saudaranya sekaligus seorang utusan dari Jiao Shidou bahwa dirinya harus kembali melakukan penyusupan serta pembunuhan terhadap Kublai Khan. Karena apabila dia menolak, maka nyawa putri sematawayangnya tak akan selamat. He will do worse if you fail. Out. Now. Is the pain bad today, child? I am to stay until this mission is complete. Meilin yang menyadari akan resiko yang membahayakan nyawanya itu, mau tak mau dia harus menuruti keinginan saudara laki-lakinya demi menyelamatkan anaknya. Hingga pada malam harinya, Meilin segera melakukan misinya dengan cara mengolesi bibirnya dengan lipstik yang sudah dicampurkan dengan racun. Walaupun usaha pertama yang dilakukannya itu gagal karena mengakibatkan salah satu selir Kublai Khan tewas. Di tempat lain, ambisi Jiao Shidou untuk berperang dengan orang-orang Mongol akhirnya tak dapat terpenuhi lagi. Hal itu dikarenakan permaisuri memecat Jiao Shidou dari seorang kanselir menjadi rakyat biasa dan untuk sementara waktu posisinya akan digantikan oleh Fang Zhen. Hingga kejadian ini membuat Jiao Shidou semakin merasa sakit hati oleh permaisuri Shi. To the fortress, Fang Zhen. And return to the rice paddies. A man of the people.
Seiring berjalannya waktu, perayaan Bulan Putih bangsa Mongol akhirnya telah digelar dalam kondisi aman dan damai. Disinilah aksi Mei Lin diperlihatkan karena dia sudah tak punya banyak waktu lagi. Mei Lin segera melepaskan anak panah ke arah Chabi, walaupun lagi-lagi lesatan panahnya itu meleset jauh dari target. Mei Lin yang sudah merasa pasrah tentang penyamarannya yang mulai terbongkar, kemudian dia memberanikan diri mendekati Chabi untuk membunuhnya. Tapi nahas, usahanya itu lagi-lagi harus gagal setelah dia terkena anak panah yang dilesatkan oleh Chabi hingga Mei Lin harus ditangkap. Selepas tertangkapnya Mei Lin, kini dia pun segera diinterogasi. Dari sini, Kubilai Khan mulai mengetahui bahwa Mei Lin sengaja melakukan percobaan pembunuhan itu dikarenakan ancaman dari saudaranya, yaitu Jiao Xidao. Yes. All I ask is that you save one. I know the walled city. Your eyes when you speak to the Khan of Khans. Chabi seketika tertegun saat mengetahui Mei Lin sengaja melakukan hal itu demi keselamatan anaknya. Maka dia meminta kepada suaminya agar memberinya pengampunan. Terlebih dia juga meminta untuk membalaskan dendamnya kepada Jiao Xidao sebagai dalang di balik rencana pembunuhan ini. Let your vengeance fly exactly, Kublai. Do not use a battering ram when an arrow will do. The knowledge that everyone she knew has died by my sword. You spare her. You may use her. Untuk itu, Kublai Khan segera mengutus Master Bayan serta Marco Polo untuk mengemban misi membunuh Jiao Xidao, sekaligus memetakan benteng pertahanan Xiangyang dinasti Song agar bisa mengetahui letak kelemahan benteng tersebut. Sebelum pergi, Marco Polo serta Master Bayan menemui salah satu anak buah Mei Lin yang saat itu bekerja sebagai pelayan istana. Another whore by the name of Jing Fei. Mei Lin has a message she would like delivered to Jing Fei. Awalnya, utusan itu tak mau mengungkapkan identitas aslinya sebagai mata-mata. Tetapi setelah mengetahui bahwa Mei Lin sudah ditangkap, maka mau tak mau dia pun harus mengakui penyamarannya. Dari sana, Marco Polo memanfaatkannya untuk meminta bantuannya agar dia bisa menyusup ke dalam istana, sekaligus mencari sosok bernama Jing Fei. Keesokan harinya, ketiga orang itu telah berada di depan benteng Xiangyang dengan penjagaan ketat. Marco Polo mulai mempunyai sebuah ide agar mereka bisa memasuki benteng itu secara aman, yaitu dengan cara berkamuflase sebagai pedagang. Rencananya itu berhasil, bahkan mereka juga berhasil membawa Jing Fei ke hadapan Marco saat malam hari. Awalnya, Jing Fei terlihat sangat ketakutan, tetapi setelah Marco menjelaskan tujuannya yang hanya ingin sekedar membunuh Jiao Xidao, sekaligus membawa putri Mei Lin yang bernama Ling Ling, akhirnya dia percaya akan ucapan Marco dan bersedia membawa Master Bayan ke hadapan Jiao Xidao. I want you to help us prevent it. Some blood will surely be Yangtze. Kala itu suasana di dalam istana dinasti Song sedang mengadakan acara resmi pengangkatan Kaisar Zhao Xiang yang baru berusia 5 tahun. Sebelum itu, Permaisuri Xi juga mengutus seseorang bernama Fang Zhen agar bisa menyingkirkan Jiao Xidao karena dianggap sebagai penghalang. You have succeeded in your mission, Empress. Only remember Mei Lin for what she was. Is there no hole in your heart? Been weakened by your foolish play against the Khans. You will be filled with vigor soon enough. Tetapi ternyata Jiao Xidao sudah mengetahui rencana Permaisuri Xi, maka seketika itu dia terlibat bentrok dengan Fang Zhen sebagai algojonya. Tanpa diduga, momen perkelahian itu juga dimanfaatkan Master Bayan sehingga menjadi pertarungan segitiga. Saat itu Jiao Xidao sadar bahwa dirinya menjadi buruan banyak orang.
Tetapi saat Fang Zhen terlibat perkelahian dengan Master Bayan, tiba-tiba dia memanfaatkan situasi kelengahan mereka yang akhirnya Jiao Shidou bisa melumpuhkan Fang Zhen. Setelah kematiannya, kini secara otomatis Jiao Shidou harus berhadapan dengan Master Bayan yang dikenal dengan ilmu bela dirinya yang sangat baik. Namun situasi yang sudah sangat mendesak membuat Master Bayan harus lari dari perkelahian itu, dan dengan segera mereka lari dari wilayah itu seraya membawa Ling Ling. Setelah terlepas dari ancaman pembunuhan, tiba-tiba sosok Jiao Shidou muncul dalam acara peresmian kaisar. Hal itu membuat para pejabat istana dan juga permasyuri Shi sangat terkejut saat mengetahui sosok Jiao Shidou masih hidup. Are you prepared to take your throne, my emperor? Sementara di tempat lain, Marco Polo dan Master Bayan segera melaporkan misinya kepada Kubilai Khan, seraya memberikan sebuah denah benteng yang menjadi titik lemah pertahanan dinasti Song. Maka setelah mengetahui titik lemah benteng itu, Kubilai Khan segera mengerahkan seluruh pasukannya dari wilayah Khan Balik serta Karakorum untuk berangkat ke wilayah Xianyang. Di tengah momen pengerahan pasukan Mongol itu, tanpa diduga Kaidu telah lebih dulu berhasil menghancurkan pasukan musuh yang berada di Wuchang, sehingga Kubilai Khan sangat memujinya. Kekalahan telak di sana membuat Jiao Shidou sangat emosional, yang seketika itu dia harus kembali merebut posisi kanselir agar bisa memegang kendali penuh pemerintahan dinasti Song dari tangan permaisuri Shi. We will continue to detain you so as to protect you. I will send them your regards. Even Fang Zhen seemed surprised by him. The blind man was more agile, truth be told. I feel as if I may have sprained my wrist. Beberapa hari kemudian, Kubilai Khan sempat memanggil Jiao Shidou agar dirinya bersedia hadir dalam pertemuan diplomasi. Di sana, Kubilai Khan menawarkan sebuah bentuk perdamaian kepada pihak dinasti Song. Pasalnya beliau tak menginginkan adanya pertumpahan darah lagi. I don't question his loyalty to you. Even your own vice-regent is against this war. I've heard of your favored wife's beauty. It's unfortunate that it has come to this. The gracious terms for the deposed Chancellor of Xianyang. I will walk through the wall. I trust I'll find you on the field, Jiazi now. Namun tanpa disangka, ternyata tawaran Kubilai Khan ditolak mentah-mentah, yang secara otomatis itu menjadi sebuah pertanda bahwa Jiao Shidou benar-benar menginginkan peperangan dengan pasukan Mongol. Terlebih setelah negosiasi itu gagal, Kubilai Khan dengan sengaja memperlihatkan sosok cabi yang kala itu masih hidup kepada Jiao Shidou, yang membuktikan bahwa rencana pembunuhannya telah gagal. I'm greatly pleased to see you well. Jiao Shidou terlihat sangat terkejut karena selama ini dia telah dibohongi oleh Jing Fei. Bahkan mentalnya seketika jatuh saat dia diperlihatkan para prajuritnya yang akan dieksekusi oleh Kubilai Khan. Dengan cara itu, akhirnya Kubilai Khan berhasil membuat psikis Jiao Shidou menjadi lemah. Dan pada akhirnya, selepas kunjungannya itu Jiao Shidou segera memanggil Jing Fei untuk memintanya melakukan ritual bunuh diri karena dia sudah dianggap sebagai pengkhianat. Seiring berjalannya waktu, situasi peperangan antara pasukan Mongol dengan dinasti Song kini sudah tak bisa terkendali lagi. Maka Kubilai Khan memanggil para jenderal-jenderalnya untuk menyusun strategi perang. His council, army, and people that I'm a diplomat. You can avoid Mongol steel. Marco Polo juga turut hadir di sana, yang mana kala itu dia mengusulkan sebuah strategi perang agar pasukan Mongol dikerahkan di celah tembok yang saat itu sedang rapuh. Namun usulan itu ditolak karena saat itu Pangeran Jinggi mempunyai strateginya sendiri. Perbedaan pendapat itu akhirnya membuat Kubilai Khan mengambil keputusan yang cukup menyakitkan bagi Jinggim karena ayahnya lebih setuju dengan strategi perang yang diusulkan oleh Marco. Dari sanalah awal mula Jinggim menaruh kecemburuan kepada Marco. Pasalnya ayahnya selalu memihak kepada orang asing daripada anaknya sendiri. Trust the latter, and neither does Akhmad.
We have the secret and the strategy. Would you offer evidence to support your doubts? Biamba, we do not know what bargain was struck in your saving. Selepas dari pertemuan itu, Marco tak sengaja melihat para tawanan perang yang sedang dieksekusi secara keji sehingga membuat dirinya sangat ketakutan. Kala itu Marco Polo mulai menyadari akan keterlibatannya dalam pemerintahan Kubilai Khan yang sudah sangat terlalu dalam. Maka di saat itulah dia memutuskan untuk melarikan diri dari pihak Mongol. It is war. Your Khan's war. Land! Namun saat Marco Polo sedang berkemas, tanpa diduga terdapat sosok bangsawan dari klan Bayaut bernama Putri Kokachin yang sedang mengalami ketakutan serta trauma yang sangat hebat. Pasalnya, pengawal pribadinya yang bernama Zabing tewas oleh seseorang yang sangat dikenalinya. Maka sang putri sengaja lari kepada Marco Polo untuk meminta sebuah perlindungan. Eyes on me. Doubts directed. Awalnya Marco Polo mengabaikannya karena dia benar-benar tak pernah mengetahui latar belakang dari Putri Kokachin. Tetapi saat situasi sudah sangat genting, pada akhirnya dirinya membuka identitas aslinya. Di sanalah sebuah fakta mulai terkuak tentang siapa sosok Putri Kokachin yang sebenarnya, bahwa sebetulnya dia bernama Nergui, seorang pelayan istana biasa. I took her name. Serving in the palace. When the Khan's men attacked the yacht. Semua bermula saat dahulu kala, di mana saat itu klan Bayau telah diserang oleh Kubilai Khan, sehingga Putri Kokachin yang asli melakukan bunuh diri. Kala itu Nergui tak tahu harus berbuat apa, maka saat itu juga dia menyamar sebagai Putri Kokachin dan ikut tinggal bersama Kubilai Khan di Khan Balik. You're protected by your blood. They will not harm you. Dari sana, Marco memutuskan untuk tetap bertahan dalam lingkaran istana demi melindungi Nergui. Kemudian pada pagi harinya, perang antara pasukan Mongol dengan dinasti Song tak bisa dihindarkan lagi. Hingga Kubilai Khan segera mengerahkan pasukannya tepat ke arah benteng yang telah rapuh, sesuai dengan strategi Marco Polo. Do not lose your mount. I ride with my Mongol brothers, sire. Dalam pertempuran itu, tanpa diduga, ternyata celah benteng rapuh itu hanyalah sebuah jebakan, yang mana Jiao Shidao memang sengaja membuatnya seakan-akan benteng itu terlihat lemah. Akibatnya banyak dari pasukan Mongol berguguran, sehingga dalam serangannya ini, Kubilai Khan mengalami kegagalan. Jiao Shidao drew us into a trap. Pointed our army into a trap and died. Mongols died. Atas kegagalannya itu, Pangeran Jinggi melampiaskan rasa kekesalannya kepada Marco Polo yang dianggap sangat bertanggung jawab atas kegagalan ini. Seketika Jinggim tak segan-segan melayangkan pedangnya ke hadapan Marco Polo, tetapi aksi itu dihadang oleh Biamba. Betrayed. You betrayed us! You brought us to our knees at the... Pangeran Jinggi meminta kepada ayahnya agar bisa menghukum Marco Polo seberat-beratnya yang sudah dianggap sebagai pengkhianat atas kegagalan strategi perangnya. Dari tuntutan itu, Kubilai Khan mulai merasakan bimbang. Di satu sisi dia sangat mempercayai Marco Polo, tapi di sisi lain, hal ini sangat mencoreng nama besarnya sebagai penguasa Mongol jika dia tak berani memberikan hukuman. Hingga dengan berat hati, akhirnya Kubilai Khan menyatakan kekalahannya dan memutuskan untuk menarik mundur pasukannya dari medan peperangan. Betrayed. I devote myself to you. Saat kembali ke Khan Balik, Marco Polo segera disidang di hadapan para menteri-menteri agar bisa dijatuhi hukuman mati. Tetapi sebelum itu terjadi, terlebih dulu dia dimintai keterangan serta pembelaannya. Maka Marco Polo hanya mengungkapkan bahwa strategi yang dibuatnya itu sesuai dengan insting serta perintah dan sama sekali tak ada niat untuk membuat pasukan Mongol merasakan kerugian serta kekalahan. Namun semua alasan yang diutarakan Marco Polo tak membuat hati Kubilai Khan berubah. Maka dari sana, Marco Polo dimasukkan ke dalam penjara seraya menunggu keputusan eksekusi. Nothing more to say to champion your cause. Nothing you have presented is punishable by the laws of the Khan of... As to the wall, the loss. Di sisi lain, Master Bayan yang memang sudah mempunyai ikatan kuat dengan Marco Polo, maka pada akhirnya dia memberanikan diri untuk menghadap Kubilai Khan dan memohon supaya Marco Polo dibebaskan, walaupun usahanya itu tetap gagal. Trained him, fought beside him. You're here to defend him? Do not allow him to return.
Kini nasib Marco Polo sudah diambang kematian, tetapi sebelum itu, dia menunjukkan loyalitasnya terhadap Kublai Khan dengan cara memanggil Yusuf agar dia bisa memperlihatkan sketsa blueprint senjata trebuchet ciptaannya yang pernah digunakan oleh Alexander the Great dalam peperangan tempo dulu. Maka Yusuf membawa Marco ke hadapan Kublai Khan agar dia bisa mempresentasikan kegunaan alat itu. Breach the walls using common instruments of war. Prior to your writing of one curiosity. Catapult. I'm not afraid to die. Thank you for coming. I know you crave my fate. Tetapi Kublai Khan memang terlihat sudah sangat kecewa terhadap Marco Polo, maka gagasannya itu ditolak secara mentah-mentah. Dari sana Yusuf juga mulai merasa serta tersadar akan kesalahannya yang telah diperbuat di lingkungan kekaisaran hingga menyebabkan Marco Polo dituduh sebagai pengkhianat. Maka secara mengejutkan, Yusuf tiba-tiba mengakui kesalahannya kepada Kublai Khan tentang keterlibatannya dalam upaya pembunuhan serta hilangnya pasukan di Wuchang. Namun meskipun Yusuf secara terang-terangan mengakui perbuatan itu, tetapi tetap saja Kublai Khan tak sedikit pun mempercayai ucapannya. The reason you do not sleep is because of a longing in your heart. My brother to withhold his troops from Wuchang, you put the pieces away. Yourself, speak of this lunacy no more. Walaupun setelah beberapa saat kemudian, di sela momen itu, saat Kublai Khan tetap mempertahankan pendiriannya untuk menghukum Marco Polo, ternyata Yusuf sudah terlebih dulu menyebarkan berita tentang keterlibatan dirinya dalam rencana pembunuhan tempo hari. Maka dengan kejadian itu, pada akhirnya Marco Polo dapat dibebaskan, sedangkan Yusuf akan menjalani eksekusi mati. Apa yang dilakukan Yusuf itu bukan tanpa alasan, dikarenakan dirinya tersadar setelah membaca jurnal tentang keseharian Marco Polo saat berada di dalam istana Mongol. Apalagi hatinya tersentuh saat mengetahui bahwa Marco Polo menolak pergi setelah ada kesempatan untuk melarikan diri. Maka dengan catatan jurnalnya itu menyimpulkan bahwa Marco Polo mempunyai loyalitas yang tinggi kepada Kublai Khan sebagai penguasa Mongol. Di saat yang sama di tempat lain, eksistensi Xiao Xidou sebagai kanselir dinasti Song yang haus akan ambisi kekuasaan sudah nampak terlihat. Dia menggunakan cara licik untuk menjadikan kaisar sebagai alat bonekanya dalam memegang kendali penuh kekaisaran. Hal itu dibuktikan saat dia memanfaatkan jabatan kaisar untuk memerintahkan eksekusi kepada para pengkhianat yang tak sejalan dengannya. Determined to destroy the emperor and his dynasty. These men are all that remain of the Red Lotus. Sementara itu di Khan balik, Marco Polo mulai menjalani tugas barunya dengan membantu para insinyur untuk mendesain senjata trebuchet. Karena akhirnya Kublai Khan memutuskan untuk kembali berniat menyerang benteng Xiangyang dengan alat itu. Tetapi kondisi di dalam istana seketika menjadi sangat genting saat Kaido merasa tersinggung mendengar ucapan Kublai Khan yang sangat sensitif. Before the throne of the Khan of Khans! My men and horses have ridden under your banner. Speak your decree, cousin. It will be done. Kedua pemimpin itu terlibat adu mulut yang membuat Kublai Khan mengusir Kaido dari wilayahnya. Hingga tanpa dia sadari, kejadian itu mengakibatkan Kublai Khan kehilangan setengah pasukannya. The Karakoram to defend the true Mongol capital. Get minister comes this way. Sebelum pertempuran itu dimulai, Pangeran Jinggim ingin mengetahui seberapa hebatnya Marco Polo dalam bertarung, hingga tiba-tiba dia pun menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Dari pertarungan itu, Pangeran Jinggim memberikan persyaratan kepadanya bahwa apabila Marco Polo kalah, maka dia harus meninggalkan istana untuk selama-lamanya. You will ride for Venice at first light. Your destiny is sealed by those machines. Atas harga dirinya, mau tak mau Marco Polo harus menerima tantangan Pangeran Jinggim, sehingga duel itu tak terelakkan lagi.
Kemudian tanpa diduga, dalam pertarungan itu Marco Polo mampu mengimbangi keahlian berpedang Pangeran Jinggim, hingga duel itu pun dianggap berakhir dengan hasil berimbang. Singkat cerita, keesokan harinya, pertempuran jilid 2 antara pasukan Mongol melawan dinasti Song kembali terjadi. Kini pasukan Mongol mengandalkan alat trebuchet rancangan Marco Polo agar bisa membobol benteng Xiangyang. Alhasil dalam usahanya itu, lambat laun benteng Xiangyang dapat dibobol oleh pasukan Mongol. They've broken through, Chancellor. Pangeran Jinggim segera mengerahkan pasukan kavalerinya secara all out untuk menerobos masuk ke dalam celah tembok. Tetapi pasukannya harus dihadang oleh pasukan pemanah dinasti Song yang membuat sebagian prajuritnya banyak yang berguguran, termasuk Jinggim yang terluka cukup hebat setelah tubuhnya terkena senjata mesiu. Marco dan Biamba yang mengetahui bahwa Pangeran Jinggim dalam keadaan terluka segera mengevakuasinya ke tempat aman. Dan dari sana pula seluruh pasukan Mongol terus berusaha maju sampai ke dalam istana. Dalam perjalanannya, Marco Polo tak sengaja menemukan Zhao Xidao yang sedang berada di ruangan tahta kekaisaran, hingga pada akhirnya membuat mereka terlibat pertarungan 1 lawan 1. You having this fight. Dalam duel itu, ilmu bela diri Zhao Xidao sedikit lebih unggul dibandingkan Marco Polo, yang akhirnya dia bisa dikalahkan. Namun saat Marco Polo akan dieksekusi, tanpa diduga Master Bayan muncul di waktu yang sangat tepat, sampai keduanya kembali terlibat duel dengan begitu sengit. Consider it is over. Dalam duel ini, Master Bayan mengeluarkan seluruh kemampuan bela dirinya, sehingga Zhao Xidao dapat dilumpuhkan. Maka dengan kematian Zhao Xidao, secara otomatis Kubilai Khan dapat menguasai istana dinasti Song, yang membuatnya menjadi satu-satunya kaisar yang dapat menyatukan seluruh daratan Cina. Di sela-sela pertempuran besar itu, di tempat lain Mei Lin dibuat terkejut oleh lukisan yang diciptakan oleh Ahmad. Ternyata, Mei Lin mampu melihat siratan yang ada di dalam gambar lukisan itu, bahwa secara diam-diam, Ahmad mempunyai rencana jahat untuk membunuh Kubilai Khan. Hingga dengan ini pula, serial film ini pun akhirnya bersambung. Pada season kedua ini, scene diawali ketika Kubilai Khan sedang menangani permasalahan dalam ranah sosiopolitiknya, baik dalam ranah perdagangan maupun pungutan pajak, yang dinilai terlalu mencekik bagi rakyat yang berada di Provinsi Wuji. Apalagi dia harus mempersiapkan pernikahan anaknya, yaitu Pangeran Jinggim dengan wanita cantik bernama Kokachin, agar bisa mengamankan posisi anaknya sebagai pewaris tahta suatu hari nanti. Thank you for attending my heir's wedding. To speak of nothing else but goodwill of your Khan. No longer is there a divide between North and South. Sehari sebelum pesta pernikahan itu digelar, Biamba muncul dengan membawa pesan dari Kaidu, yang mana pesan itu berisikan bahwa dia masih memendam kebencian terhadap Kubilai Khan karena tidak dilibatkan dalam pertempuran di wilayah Xianyang. Gotta come from my own blood. I did. He's calling for a Kurultai.
Maka dari itu, Kaidu tak mau mengklaim bahwa Kubilai adalah seorang Khan atau kaisar tertinggi bagi bangsa Mongol yang resmi, seraya menentangnya untuk melakukan pemilihan Khan dengan cara kurultai atau semacam pemilihan pemimpin dengan memungut suara dari para dewan politik. This is what they will say. This is how they will challenge. Kaidu has no horse to mount in such a challenge. The Mongols will never back that shit in an election. Would challenge me to a kulatai. Only one. Mine. Dalam film ini, sempat diceritakan bahwa Byamba merupakan anak Kubilai Khan yang dihasilkan dari perkawinannya dengan seorang wanita yang berasal dari tanah Jawa Nusantara, walaupun beliau hanya seorang selir. Maka untuk itu, status serta hak Byamba seakan dikesampingkan, walaupun dia masih mempunyai garis keturunan langsung dari darah daging Kubilai Khan. Better a stranger than to be stabbed by blood. I wish you hadn't. Greatness will face envy from his brothers, his relations. Atas hal itu, jelas Kubilai Khan menolak dan menentang semua pesan yang dibawa oleh Byamba, dikarenakan dia pasti akan dirugikan. Maka satu-satunya cara agar bangsa Mongol tak terpecah menjadi dua, dirinya mau tak mau harus menentang Kaidu untuk berduel 1 lawan 1 demi sebuah pembuktian, seperti yang pernah dia lakukan terhadap kakaknya dahulu. There will be no kulatai. Only war. Have compassion for these smaller men. Afford me well. Like a Mongol queen. Like the Khan you are. Sementara itu di wilayah Cina Selatan, tempat yang berhasil ditaklukkan oleh pasukan Mongol, Marco Polo bersama Mei Lin sedang mencari Kaisar Zhao Xiang, seorang pewaris terakhir dinasti Song yang saat itu baru berusia 5 tahun, karena Mei Lin serta Marco Polo diberikan perintah untuk membawanya atas perintah dari Kubilai Khan. Did you find it? We're close. Weapons there for the day he might be forced to flee Shanyang. If this boat tips over and I go in, will you be my wife? Saat pencarian itu, Mei Lin dan Marco Polo sempat terhadang oleh pihak musuh yang merupakan sisa-sisa dinasti. Tetapi karena Mei Lin memakai kalung legendaris dari kelompok Teratai Merah, akhirnya mereka bisa dibebaskan serta dipersilahkan untuk memasuki wilayah mereka. Hingga tak berselang lama, mereka menemukan sebuah rumah di tengah hutan yang dipercayai di sanalah tempat kaisar berada. Saat mereka menghampiri seseorang, tanpa diduga orang misterius itu langsung menyerang Mei Lin sehingga terjadi duel di antara mereka. Mei Lin sangat terkejut bahwa sosok yang dihadapinya itu seorang wanita yang sangat lihai bermain pedang hingga membuat Mei Lin terpojok. Marco yang baru saja tersadar bahwa ada keributan di dalam rumah itu seketika ikut terlibat dalam pertarungan untuk bisa menolong Mei Lin. Hingga pada akhirnya mereka pun bisa memukul mundur wanita misterius tersebut dan mereka pun berhasil menemukan Kaisar Zhao Xiang. Singkat cerita, setelah berhasil membawa Kaisar Zhao Xiang, Marco dan Mei Lin kini berada di Khan Balik, pusat pemerintahan Kekaisaran Mongol, seraya membawa Kaisar Zhao Xiang ke hadapan Kubilai Khan. Atas keberhasilannya itu, Marco lagi-lagi mendapat sanjungan yang sangat istimewa dari Kubilai Khan, yang membuat para petinggi lainnya merasa iri. My thanks. The Empire is in your debt. Rise. All I ask is that you allow her to rise. And pay tribute. Were it not for Mei Lin's assistance, I would never have found. Di tempat lain, Kaidu terus berusaha mendekati Pangeran Nayan agar bisa mendapatkan suara dukungan dari dirinya. Nayan sendiri merupakan seorang pangeran dari keluarga suku Borjigin dari Kekaisaran Mongol dan merupakan kerabat dekat dari Kubilai Khan. Tapi meskipun dia berasal dari Mongol, namun Nayan memiliki kepercayaan sebagai seorang Kristen Nestorian. We need to find a way to bring you together. Should one cheek be slapped, turn and uphill. There's much to say between Camelot. Kaidu sadar bahwa untuk mengambil hati Nayan tidaklah mudah. Bahkan kala itu, dia malah sengaja dipermalukan di depan anak-anaknya yang membuat usaha pendekatannya akhirnya gagal.
Kemudian keesokan harinya, ketika Permaisuri Chabi dan Kubilai Khan sedang berjalan-jalan di taman, ternyata sang permaisuri telah mendengar tentang tantangan duel suaminya terhadap Kaido. Dengan segera Chabi memintanya untuk menghentikan niatnya tersebut, yang nantinya akan berdampak buruk bagi popularitasnya sebagai Khan. Excellent news, Kublai. We should take note of his strategy. Pasalnya dalam permasalahan ini, Kubilai Khan tak bisa menyamakan Kaido sebagai seorang pengkhianat, tetapi pembangkangannya itu dikarenakan atas ketidaksukaannya terhadap sistem pemerintahan Kubilai Khan yang dinilai keluar dari budaya Mongol. Maka dia menyarankan bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki situasi ini yaitu Kubilai Khan harus merubah sikapnya menjadi lebih bijaksana agar mendapatkan simpati dari orang-orang Mongol sendiri. Kaido challenged your rule under the laws of our land. I'm not upset at you. Don't play dance, it's unbecoming. Di saat itu pula, Kubilai Khan lagi-lagi harus mendapatkan permasalahan ketika orang-orang di wilayah Cina Selatan tak mau tunduk kepadanya. Bahkan mereka lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada harus tunduk kepada orang Mongol. Kala itu, Pangeran Jinggim juga mendengar permintaan mereka untuk menuntut agar Kaisar Zhao Xiang segera dibebaskan. We've been greeted more as occupiers than liberators. They drowned themselves. Tetapi secara tak terduga, Ahmad menyarankan agar Kaisar Zhao Xiang dibunuh dan jasadnya diarak keliling kota, supaya mental orang-orang serta musuh Kubilai Khan semakin ciut dan segan terhadap ketegasannya. Mendengar hal itu, Marco mempunyai cara pandangnya sendiri. Dia seketika menolak gagasan Ahmad karena dinilai perbuatan itu terlalu keji. Terlebih, rencana itu tak akan sepadan karena Kaisar Zhao Xiang tak tahu apa-apa. Perhaps it would be wise to not make a show of his capture. What are we going to do about their lost? Parade their emperor's head through our streets. Hundreds more would rather meet their god than fall to you. Too. But you let me live, and I've served you. Namun pada malam harinya, Kubilai Khan ternyata lebih memilih saran dari Ahmad, yang seketika itu Kaisar Zhao Xiang tewas di dalam pelukannya. Apa yang dilakukannya itu hanya karena dirinya sangat ketakutan apabila Kaisar Zhao Xiang akan menuntut balas saat dia sudah tumbuh dewasa nanti. Dan peristiwa itu dibayar tunai saat di tempat lain Putri Kokachin tiba-tiba mengalami keguguran walaupun Pangeran Jinggim tetap berusaha menunjukkan sifatnya sebagai lelaki dewasa, yang mana dia berusaha untuk tak mempermasalahkan hal itu. It takes two to make a child. One of us both said I just Yeah. Pada pagi harinya, ibu kota Khan balik dihebohkan atas tewasnya Kaisar Zhao Xiang secara tragis. Hal itu membuat para warga menjadi tak terkontrol hingga menyebabkan kerusuhan di ibu kota. Chabi sebagai permaisuri sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh suaminya karena hal itu akan memperburuk posisinya sebagai kaisar. Apalagi Kubilai akan menghadapi Kaido dalam pemilihan Khan Agung. Then who will you listen to, my great Khan? That you did not think could ever be forgiven. Kubilai Khan sadar akan kesalahannya, maka dia mengajak Marco ke sebuah pegunungan untuk memutuskan nasibnya sendiri seraya membuktikan klaim Kaido. Saat berada di atas pegunungan itu, di hadapan Marco, Kubilai Khan menceritakan semua tentang takdirnya, tanggung jawab serta kematiannya. And shoulder the burden for the bloody outcome. Did it never occur to you day after day? I've displeased you and we both know it. Tetapi pembicaraan itu sedikit terganggu oleh seekor serigala liar yang tiba-tiba menerkamnya. Marco segera melesatkan anak panahnya untuk menyelamatkan Kubilai Khan, hingga akhirnya nyawanya bisa tertolong. Dan dari sanalah hubungan Marco dengan Kubilai Khan menjadi semakin erat, yang membuatnya tak ragu untuk mengangkat Marco sebagai barisan kesatria Mongol. I conscript you into the order of the Mongol Knights. You honor me, great Khan. Demikian pula saat itu Kubilai Khan sudah mengambil keputusan bahwa dia sudah terlalu meremehkan posisi Kaido yang akan menjadi ancaman besar bagi dirinya. Untuk itu, mulai saat ini Kubilai Khan akan lebih berhati-hati dengan siapapun, walaupun dengan saudaranya sendiri. His heart proved out. Do not bother yourself, wife, with such matters of state. Oh, so you have decided.
Di saat yang sama di tempat lain, sebuah fakta mulai terkuak tentang siapa sosok wanita yang mengejar Meilin serta Marco tempo hari. Yang tak lain wanita itu adalah Handmaiden, seorang pemuka paham Taoisme serta loyalis setia Kaisar Zhao Xiang. The Khan also holds my daughter. Yes. The white devil you traveled with. Tujuannya ke sana adalah untuk membalaskan dendam kepada Kubilai Khan atas tewasnya Kaisar. Dari sana Meilin menawarkan sebuah kesepakatan agar bisa bekerja sama untuk membunuh Kubilai Khan. Hingga akhirnya mereka pun sama-sama sepakat untuk menyetujui rencana itu. I am the underground. I didn't know they would kill him. Sementara itu tekanan terus dihadapi oleh Putri Kokachin. Pasalnya, Permaisuri Chabi terus menekannya supaya Kokachin bisa segera memiliki keturunan dari Jinggim agar bisa segera memiliki ahli waris. Hal itu dilakukannya semata-mata untuk menghindari klaim serta ancaman perebutan tahta oleh Kaidu sebagai sosok Khan yang terpilih. You will swell, Blue Princess. The Kurotai fast approaches. Dengan terpaksa, Permaisuri Chabi memutuskan untuk membunuh Kokachin yang tak bisa hamil dan menggantikan perannya oleh Nergui demi menutupi semua rahasia. Hal itu dilakukan secara nekat, meskipun nantinya anak itu bukanlah darah asli keturunan bangsawan Mongol. Di ibu kota lama Karakorum, Pangeran Jinggim dan Ahmad mewakili Kublai Khan untuk menghadiri panggilan dari Arban serta Garel yang merupakan loyalis setia Kaidu. Tetapi kehadiran mereka sangatlah tak diharapkan karena awalnya mereka hanya ingin memanggil Kublai Khan tanpa diwakili siapapun. Walaupun menurut Pangeran Jinggim, status perwakilannya itu sama saja karena dia merupakan putra mahkota serta calon pewaris tahta. Nor do we take as treason that you've already convened with Kaido. When one awaits the Great Khan, we must accept our roles as... Instead, he dispatches his heir. Pangeran Jinggim meminta agar Arban dan Gerel berpaling untuk menjadi loyalis ayahnya. Tetapi usahanya itu tak mudah karena ternyata mereka meminta satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu saat mereka meminta Pangeran Jinggim untuk bisa berduel dan mengalahkan Ganzori, seorang petarung Mongol tak terkalahkan. Hingga dengan terpaksa Pangeran Jinggim harus menyanggupi tantangan itu. I would be most honored. Tonight we enjoy a wrestling competition. I can speak of him as no one else can. You've listened to his side. Malam harinya, acara gulat itu pun diselenggarakan. Pangeran Jinggim sangat terkejut saat mengetahui lawannya ternyata memiliki postur yang sangat besar. Akibatnya, dia beberapa kali menerima pukulan telak dan berada dalam posisi terpojok. Meskipun Pangeran Jinggim masih mampu bangkit dan memberikan serangan balasan yang membuatnya mampu memenangkan duel itu, hingga secara otomatis Pangeran Jinggim berhasil mendapatkan dukungan loyalitas dari Arban serta Gerel. Tetapi saat Jinggim dan Ahmad berniat pulang untuk kembali ke Khan Balik, rombongannya tiba-tiba mendapatkan serangan dari kedua anak Kaido, yaitu Kutulun dan Orus, yang membuat Jinggim serta Ahmad mengalami luka cukup hebat. Let's go! Di saat yang sama, Kaido membuat keputusan yang sangat berani dengan menunjuk Kutulun anak perempuannya sebagai pewarisnya, bukan dijatuhkan kepada Orus sebagai putranya. Hal itu dilakukannya supaya Byamba bersedia mendukung Kaido sebagai calon Khan Agung. You only call me female when there's no other race. Is that what it is to be leader? No man who leads is pure of heart. But I do wish to know how father does it. Seiring berjalannya waktu, hilangnya Jinggim dan Ahmad membuat Kubilai Khan mendapat tamparan keras, dan seketika itu dia bersama Marco segera melakukan pencarian. Saat di perjalanan, Marco menemukan beberapa jasad pengawal serta beberapa kuda yang telah menjadi bangkai. Dan setelah diteliti lebih jauh, ternyata mereka adalah para pengawal Pangeran Jinggim.
Kubilai Khan seketika terkejut setelah mengenali anak panah itu yang ternyata biasa dipergunakan oleh para prajurit Kaido. Apalagi posisi tewasnya mereka tak jauh dari kota Karakorum yang membuat hal itu semakin meyakinkan Kubilai Khan bahwa dalang dibalik semua ini adalah ulah dari Kaido. Hingga tanpa pikir panjang, Kubilai Khan bersama pasukannya pergi ke kota Karakorum untuk membuat perhitungan. We ride for Karakoram! Di saat yang sama, Kaido telah mengetahui bahwa anak-anaknya melakukan kecerobohan dengan menyerang Jinggim dan Ahmad yang nantinya akan berakibat fatal. Apalagi dia mengetahui bahwa Kubilai Khan serta pasukannya telah bergerak ke arah mereka. Khan's sons aren't capable of walking half a day to a way station. His sons are missing. What did you do? Menghadapi situasi genting itu, Kaido berusaha untuk tetap tenang menghadapi rasa emosi dari sepupunya. Dan supaya bisa menenangkan situasi itu, Kaido akan bertanggung jawab untuk ikut mencari keberadaan Jinggim serta Ahmad. Search all you like. Unless Kaido has a death wish, he will surrender Jinggim and Ahmad. They are not in the capital. Tetapi saat melakukan pencarian, tiba-tiba situasi ketegangan pun mulai pecah. Pasalnya, Kaido sudah tak tahan lagi dengan perkataan Kubilai Khan yang selalu mengkonfrontasi dirinya sampai kedua kubu nyaris bentrok. Namun tak berselang lama, Kutulun tiba-tiba muncul di saat waktu yang sangat tepat untuk mengabarkan keberhasilannya menemukan Ahmad serta Jinggim. Hingga seketika itu, kedua kubu yang awalnya saling bersitegang akhirnya dapat mereda untuk sementara waktu. You really want to be remembered for ruining others? If you so resented, why not? The nation's tongue has been still long enough. Father? Di tempat lain, Pangeran Ayan kini sedang berada di sebuah wilayah yang saat ini dikenal dengan daerah Israel Utara untuk menghadiri acara pertemuan dengan Paus Gregorius ke-10. Ternyata di sana juga terdapat Nicopolo, ayah dari Marco Polo, yang mana tujuannya datang ke sana adalah untuk membicarakan eksistensi Kubilai Khan yang digembar-gemborkan akan berencana menyerang daerah barat. If the Mongols come, silks, the gold, the marble, the manuscript. My Khan and my creator. Very close to here, actually, a few streets away. Menghadapi isu ini, Pangeran Ayan menjadi bimbang dengan pilihannya sendiri. Namun setelah berpikir panjang, Pangeran Ayan memutuskan membela agamanya dan bersedia untuk berperang dengan skala besar demi melawan Kubilai Khan bersama pasukan Mongolnya. Let God's work begin. Opportunity to open their hearts to Christ. Seiring berjalannya waktu, kondisi ibu kota Khan Balik sudah semakin tak terkendali. Kala itu banyak pemberontakan, bahkan para warga sudah berani membuat teror dengan cara meledakkan mesiu di mana-mana yang mengakibatkan 300 orang Mongol menjadi korban. Walaupun tanpa disadari, semua peristiwa itu merupakan skenario yang sudah dirancang oleh Ahmad untuk bisa menggulingkan Kubilai Khan dari tahtanya. They're not here. Skenario itu dimulai ketika Ahmad berhasil meyakinkan Kubilai Khan untuk membunuh Kaisar Zhou Xiang. Akibatnya kondisi itu mampu menyulut pemberontakan di semua daratan Cina. Kini Ahmad akan kembali memanfaatkan kekuasaannya sebagai Perdana Menteri untuk menekan Kubilai Khan agar mengikuti pertemuan dengan Kaido di wilayah Shangdu bekas ibu kota dinasti Jin dalam rangkaian acara pemilihan Khan Agung. Untuk itu, Ahmad akan memberikan pasukan perlindungan sebanyak 7.000 prajurit, sementara 60.000 pasukan akan dikerahkan untuk membasmi para pemberontak yang berada di wilayah selatan Cina. 7,000 are traveling with me. Tumen descend on the south and are on pace to arrive. Dari sana, Marco mulai mencurigai tentang tindakan Ahmad yang dirasa janggal saat dia memberikan pasukan pelindung Kubilai Khan yang hanya sedikit dibandingkan jumlah pasukan yang dikerahkan ke wilayah Cina Selatan. Terlebih, kecurigaan itu semakin menguat setelah Marco mendapati kenyataan saat Byamba yang awalnya merupakan seorang jenderal terkemuka kini diturunkan pangkatnya menjadi prajurit biasa. Take care of yourself. Byamba assignment. As foot soldier. On a different kind of hunt.
Namun apa yang dilakukan Marco terasa sia-sia karena Kubilai Khan ternyata lebih memilih untuk mempercayai sosok Ahmad. Maka dari itu, niat Marco untuk bisa membongkar kedok Ahmad yang sebenarnya semakin menguat hingga dia pun segera menemui Meilin, sosok wanita yang paling dekat dengan Ahmad. Was it inside war? You shouldn't be here. Awalnya Meilin mengelak bahwa dirinya tak tahu apa-apa mengenai sosok Ahmad. Tetapi saat Meilin tersadar bahwa Marco juga pernah menyelamatkan hidupnya, seketika itu Meilin mengajak Marco ke sebuah ruangan rahasia milik Ahmad untuk menunjukkan sebuah lukisan rahasia yang mensiratkan sebuah niat busuknya bahwa memang selama ini Ahmad memiliki niatan untuk mengkudeta Kubilai Khan. Walaupun saat tiba di ruangan itu, ternyata lukisan itu sudah menghilang hingga Marco tak berhasil mendapatkan barang bukti. Di saat yang sama, situasi di dalam tubuh Kekaisaran Mongol semakin rumit. Pasalnya, sosok Putri Kokachin yang asli, yang sebelumnya dianggap sudah tewas, ternyata masih hidup. Sontak kejadian itu membuat Nergui sangat terkejut saat Kokachin meminta untuk menjalani perannya sebagai putri dari Pangeran Jinggim seperti sebelumnya. Walaupun Nergui sudah terlanjur menjalankan kehidupannya sebagai Kokachin, apalagi saat ini dirinya tengah hamil. Last survivor of the Bio tribe. Lady Kokachin. To give it back. Singkat cerita, pada pagi harinya, semua anggota kekaisaran telah meninggalkan istana, kecuali Ahmad yang masih menetap di sana. Alhasil rencana pengkhianatan Ahmad sebentar lagi akan terlaksana. Apalagi Kaido sebagai sekutu rahasianya selama ini telah tiba untuk menjalankan misi besar yang selama ini mereka rencanakan. Move out! Tak hanya Kaido yang diundang oleh Ahmad, ternyata di sana juga terdapat sosok Nayan. Ahmad sengaja mengundang Nayan karena tahu eksistensinya sebagai pemimpin suku Borgijin sangatlah kuat. Untuk itu, agar rencananya berjalan lancar, Ahmad memanipulasi situasi dengan cara melakukan fitnah, seolah-olah Kubilai merupakan pemimpin yang sangat kejam. Bahkan korbannya adalah seorang anak kecil yaitu Linlin. Dan setelah mendengar fitnah itu, Nayan semakin kecewa kepada sepupunya, hingga akhirnya dia menyepakati ikatan aliansi dengan Ahmad serta Kaido. You turned on your Khan. He who wishes to remain exclusively Mongol. Kublai is a man of vision. Sementara itu di wilayah Sangdu, Kubilai mulai berorasi di hadapan para loyalisnya, yang mana dirinya masih memiliki visi yang sama sesuai dengan mendiang dari kakeknya untuk tetap mempertahankan Mongol sebagai bangsa terkuat. Apalagi keberhasilannya menyatukan seluruh daratan Cina kini telah tercapai. I accept this gift, Abin. Fine surprise. Miss a trip to Xanadu, and he was eager to pay tribute. Yes. Di ibu kota lama Karakorum, Kutulun mulai menyadari bahwa diam-diam ayahnya telah beraliansi dengan Ahmad yang seketika itu dia tampak kecewa. Sementara di wilayah Cina Selatan, kala itu Biamba mulai merasakan kecurigaan bahwa adanya sebuah tindakan ilegal tentang penyelundupan bubuk hitam atau mesiu yang ditimbun di suatu wilayah. It's filled with those barrels on a road that doesn't lead to Camberlac. Get back to work. Scene kembali berpindah saat memperlihatkan sebuah flashback yang menceritakan tentang hubungan spesial antara Master Bayan dengan Handmaiden. Sebuah informasi mulai terkuak bahwa nama asli dari Master Bayan sebetulnya adalah Li Jinbao. Dahulu, Li Jinbao dan Handmaiden pernah menjalani kehidupan bersama sebagai biksu di kuil yang beraliran Taoisme. I am no teacher. Tetapi sejak bangsa Mongol mulai menginvasi daratan Cina, kebahagiaan mereka mulai terenggut sampai para biksu yang berada di kuil itu tewas secara mengenaskan, termasuk kekasihnya yang ikut menjadi korban.
Dari kondisi itu, Li Jinbao dapat ditangkap sampai akhirnya dia harus melayani dan mengabdi kepada Kubilai. Sementara handmaiden yang telah dianggap tewas berusaha menunjukkan eksistensinya bahwa dirinya masih bisa bertahan hidup. Dari sanalah handmaiden mulai berusaha untuk mencari jejak Li Jinbao, yang akhirnya usahanya kini bisa tercapai. You live. Li Jinbao. Our chance was hoping to see some trace of the man I once loved. Handmaiden meminta agar Li Jinbao ikut bersamanya ke Cina Selatan untuk membangun kembali dinasti Song yang telah hancur. Namun Li Jinbao menolaknya karena dia sudah terlanjur setia dan loyal kepada Kubilai Khan. Hingga atas hal itu, tiba-tiba handmaiden memutuskan untuk menyerangnya. Dalam duel itu, handmaiden dan Li Jinbao sama-sama diunggulkan. Hal itu sangatlah wajar karena mereka berdua sama-sama pernah menimba ilmu bela diri di perguruan yang sama. Tetapi sekuat apapun handmaiden berusaha menyerang Li Jinbao, ternyata dia tak mampu untuk mengalahkannya. Bahkan dirinya lah yang berhasil dikalahkan. Dari sana, Li Jinbao meminta agar handmaiden menghapus balas dendamnya dan merelakan Li Jinbao yang sekarang ini menjadi loyalis Kubilai Khan. Bury your sword and your vengeance. Di saat yang sama, keadaan di kota Sangdu mulai mencekam. Pasalnya Arman yang baru saja memihak kepada Kubilai Khan harus menerima kekecewaan setelah dirinya mendapatkan kabar bahwa keluarga serta sukunya dihabisi oleh para pasukan elit Kubilai Khan. Yang pada akhirnya, dia memutuskan mengurungkan niatnya untuk mendukung Kubilai pada pemilihan Kurultai. If not by your hand, by your example. Why would I make war with the Soyad, my relatives? One makes peace while the other thirsts for blood. Mendengar hal itu, Kubilai mulai merasa ada seseorang yang berusaha memfitnah serta mengkambing hitamkan dirinya. Maka atas saran dari Ahmad, dia menyuruh Pangeran Jinggim untuk melakukan serangan kepada Kaidu yang kini sedang berada di wilayah timur. Padahal sebaliknya, posisi Kaidu saat ini sebetulnya berada di barat karena dia sedang mengumpulkan pasukan besarnya. Kala itu tanpa sadar, Pangeran Jinggim telah berhasil masuk ke dalam sebuah jebakan yang dibuat oleh Ahmad dan sekutunya agar putra mahkota bisa dihabisi. Tear the livers in half. I've done what's been asked of me. Have Jinggim lead the way, and I will provide a safe path. The damage to our name will be irreparable. I'd do the same if I weren't playing by the rules. Beberapa saat kemudian, secara mengejutkan, hal yang tidak diharapkan oleh Ahmad tiba-tiba terjadi, yang mana Mei Lin telah berani mengkhianati Ahmad. Pasalnya Ahmad tak bisa memenuhi janji Mei Lin untuk bisa mempertemukan Mei Lin dengan putrinya. You wish to see your daughter? Before she's gifted to Nyan, I secured your victory. I didn't ride all this way to become prisoner once more. Dari sanalah Mei Lin mulai merasakan sakit hati dan untuk itu dia memberanikan diri menemui Marco Polo untuk memberitahukan semua rencana Ahmad. Tetapi sebelum itu, terlebih dulu Marco harus membawa Lin Lin ke hadapannya. Good day, Master Polo. Pada akhirnya, Marco menyetujui permintaan Mei Lin, maka dia pun segera membawa Lin Lin ke hadapannya. Dan tanpa buang waktu, Mei Lin pun segera memberitahukan rencana jahat Ahmad kepada Kubilai Khan, yang seketika itu membuat Marco sangat terkejut. Don't let the prince ride east. Ahmad. Kemudian Marco bergegas menemui Kubilai Khan agar dia diizinkan pergi bersama-sama dengan Pangeran Jinggim. Walaupun awalnya Kubilai Khan menolak, tetapi Marco terus berusaha untuk memohon hingga akhirnya Kubilai Khan mengizinkannya. Dalam perjalanan itu, Marco mulai memberitahukan tentang rencana busuk Ahmad kepada Pangeran Jinggim bahwa di wilayah timur sudah ada pasukan yang sudah siap menunggu untuk membunuhnya. Awalnya, Pangeran Jinggim tak percaya dengan ucapan Marco yang secara sepihak seakan-akan menuduh Ahmad sebagai pengkhianat.
news. When a greater peril amases west, Sangha worked for Akhmat. Dari sana Marco mulai menunjukkan bukti bahwa sebenarnya Kaido saat ini berada di wilayah barat. Dan benar saja, saat berada di sana, Jinggim dan Marco sangat terkejut melihat pasukan yang sudah disiapkan oleh Kaido. Bahkan dalam pasukan itu terdapat Nayan serta Nico Polo. Dalam momen itu, posisi mereka berdua sempat diketahui oleh pihak musuh. Namun untung saja secara kebetulan Byamba tiba-tiba hadir dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. I tracked those barrels all the way from Jinsai. Seiring berjalannya waktu, Kaido melaporkan bahwa Nico Polo tiba-tiba saja menghilang dari camp mereka yang berada di dekat Sungai Kembar. Kejadian itu membuat Maximus sebagai jenderal dari pasukan Knight Templar langsung menganggap bahwa Nico Polo telah berkhianat. Nicholas' disappearance isn't a coincidence. Regent's been discovered. Or perhaps he's betrayed you. We waited for days, he and his party never arrived. Awalnya mereka belum menyadari bahwa sebenarnya Nico Polo sudah berhasil ditangkap oleh Marco serta Byamba. Tetapi saat Cthulhu mulai memberikan pendapatnya, mereka menjadi sadar bahwa hilangnya Nico Polo disebabkan oleh anaknya sendiri. Karena menurut para pengintainya, Pangeran Jinggim dan Marco sebenarnya bergerak ke arah barat, bukan ke arah timur. They're looking for me. You have the sword, but you won't use it. Don't talk to him. You are making the rules. They find me, I can't protect you. Di saat yang sama, Marco mulai menginterogasi ayahnya untuk mengetahui rencana penyerangan Kaido, walaupun Nico Polo masih tetap membungkam mulutnya. Dan ketika hari sudah mulai cerah, pada akhirnya Nico Polo memberitahukan alasan kenapa dirinya sangat ingin melawan Kubilai Khan. Hal itu dikarenakan dirinya mendapat perintah dari Paus Innocent bahwa bangsa Mongol adalah orang-orang yang tak bisa dipercayai. Only be exterminated at any cost. Struggling to forge a peace with the Khan for years. What answers? Shut your mouth and listen. Our way of life. Apalagi setelah adanya isu bahwa Kubilai Khan akan berencana melakukan invasi ke wilayah barat. Maka dari itu Nico Polo lebih memilih berjuang demi agamanya dan menentang kepemimpinan Kubilai Khan. Hingga dari sana, Nico Polo mengajak Marco Polo untuk bergabung dan menyuruhnya berkhianat kepada Kubilai Khan. You speak as though I'm letting you go. But should you change your mind, he'll grind your bones to dust. Why not? This is God's will, Marco. The Mongols are destined to be little more than a vague memory in history. Di tempat lain, Mei Lin bersama putrinya tiba-tiba dihadang oleh pasukan Ahmad yang menginginkan agar mereka kembali. Namun Mei Lin dengan tegas menolaknya hingga kondisi saat itu berubah menjadi arena pertarungan. Tanpa diduga dalam pertarungan itu, muncul sosok Handmaiden yang datang untuk menolong Mei Lin, yang akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan pasukan Ahmad. Dari sanalah Mei Lin mulai menyadari bahwa sampai kapanpun dirinya akan tetap diburu oleh Ahmad. Maka dia memutuskan untuk kembali kepada Ahmad dan menyerahkan anaknya kepada Handmaiden. I will find her again. Di saat yang sama pula, akhirnya Kubilai juga mulai menyadari tentang semua pengkhianatan Ahmad setelah Pangeran Jinggim berhasil kembali ke camp dengan selamat dan langsung memberitahukan tentang semuanya. Where is Akhmat? Hundreds of barrels of your black powder. Saat itu, perasaan Kubilai Khan benar-benar hancur karena ternyata selama ini dia dikhianati oleh orang terdekatnya sendiri. Sampai-sampai beliau tak kuasa menahan perasaannya dan menangis di pelukan istrinya. Di hari itu, Kubilai Khan masih tak bisa menerima kenyataan bahwa Ahmad anak angkatnya sendiri telah tega menipunya. He's a traitor. Akhmat. Her son. Singkat cerita, pada malam harinya, perang saudara pun akhirnya sudah tak bisa dihindari lagi. Tanpa berpikir panjang, Kubilai Khan segera mengerahkan semua prajuritnya yang berjumlah 7.000 pasukan untuk berangkat ke wilayah barat tempat di mana aliansi Kaido berada.
Kala itu Kubilai Khan sangat menyadari bahwa pasukannya yang terpecah ini tak bisa membuat dirinya memenangkan pertempuran melawan pasukan Kaidu. Namun dirinya seketika teringat akan masa kecilnya yang mana Genghis Khan sebagai kakeknya pernah membuat suatu strategi perang yang sangat brilian. Maka saat itu juga dia mulai berniat mengadaptasi strategi tersebut dengan mengorbankan ratusan kuda yang diselimuti api. Hingga secara mengejutkan ternyata strategi itu berjalan dengan sempurna. It's brilliant. Ratusan tong berisikan bubuk mesiu meledak di berbagai tempat. Akibatnya, Kaido serta aliansinya menderita kerugian yang cukup besar. Dalam situasi tegang itu, Nico menyarankan Kaido agar segera mengamankan dirinya untuk kembali ke ibu kota lama, supaya Kaido bisa tetap hidup dan bisa mengikuti acara Kurultai. Selama pertempuran itu berlangsung, Byamba dan Marco saling berdampingan untuk berusaha mengalahkan pihak musuh. Di sisi lain, Li Jinbo juga memperlihatkan pengaruhnya dan bertemu dengan seorang ksatria berantai yang sengaja dikirim untuk menyerangnya. Awalnya Li Jinbo sangat kesulitan melawan kesatria tersebut karena seluruh tubuhnya diselimuti oleh rantai besi. Tetapi atas keahlian bela diri Tiongkok yang dikuasainya, akhirnya usaha Li Jinbo tak sia-sia setelah dia berhasil mengetahui titik kelemahan musuhnya. Di tempat lain, Kutulun dan Orus juga berusaha untuk menghadapi Pangeran Jinggim. Tapi Kutulun memutuskan untuk keluar dari medan pertempuran karena dia melihat Byamba yang sedang dalam kondisi terpojok. Maka situasi itu memungkinkan Pangeran Jinggim untuk bisa mengalahkan Orus, sehingga dia berhasil memukul wajahnya dengan batu. Sementara itu Marco mulai berhadapan dengan ayahnya. Walaupun kala itu, ternyata dia hanya berusaha menyelamatkan ayahnya dari ancaman pembunuhan seraya membiarkannya melarikan diri. Tentu saja, apa yang dilakukan Marco akan merugikan dirinya. Pasalnya, secara tak terduga, ternyata Kubilai Khan melihat kejadian itu dari kejauhan. Sehingga dia mulai curiga dan kembali mempertanyakan tentang loyalitasnya sebagai orang yang dipercaya oleh Kubilai Khan. Saat pertempuran usai dengan menghasilkan kemenangan bagi pihak Kubilai Khan, saat itu pasukan musuh yang tersisa tak lepas dari hukuman, termasuk Pangeran Nayan yang langsung dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Kemudian Kubilai Khan mulai kembali mengangkat anak haramnya yaitu Byamba untuk memimpin kembali resimennya dan memerintahkan mengambil kepala Ahmad yang saat itu berada di Khan Balik. Take your regiment. Lead them. God asks you to choose between himself and your blood. Find Ahmed. Whatever it takes, just bring him to me. Di saat yang sama, Negurui telah melahirkan anak kembar yang membuat Pangeran Jinggim serta Kubilai Khan sangat bahagia. Walaupun mereka belum menyadari bahwa anak tersebut bukanlah anak darah daging Pangeran Jinggim. Terlebih saat itu tanpa diduga Kubilai Khan memutuskan hubungan kekerabatan dengan Marco Polo karena selama ini Kubilai Khan sudah merasa muak dengan pengkhianatan orang-orang asing. We meet the Kurultai with a true symbol of hope. Do you know we should hold him? Your service is complete. Blood only. Tak berselang lama, Byamba kembali dengan memberitahukan informasi terbaru yang ternyata Ahmad saat ini telah menduduki serta menguasai kota Khan Balik dengan status sebagai penguasa.
Bahkan dia berhasil mempengaruhi dan meyakinkan para pasukan Mongol bahwa dirinya diberi hak otoritas langsung dari Kubilai Khan. Hingga setelah mendengar hal itu, Kubilai Khan menjadi geram seraya menyuruh Pangeran Jinggim, Byamba serta Li Jinbo untuk membunuh Ahmad. I gave him all the authority. He's my vice-regent. Because he sees the city in your name. In light of your dedication to service in these times, Away from your chieftains defeat you fairly by the laws of the land. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di ibu kota Karakorum, kala itu Kubilai dan Kaidu sedang menunggu hasil keputusan dari acara Kurultai. Sebelum itu, Arban mengajukan beberapa pertanyaan kepada masing-masing kandidat agar bisa meyakinkan para tetua suku. Tetapi saat Arban mengajukan sebuah pertanyaan kepada Kaidu yang berisi apakah Kaidu menjadi dalang pembunuhan bangsa Mongol, Kaidu seketika menjadi diam membisu. Namun Arban terus memojokkannya demi meruntuhkan pamornya sampai akhirnya dia mengakui perbuatan keji itu. Conspired with the vice-regent to overthrow your Khan. Alhasil dari kesalahan fatal Kaidu, para tetua suku akhirnya memilih Kubilai sebagai Khan Agung secara resmi. Dan di saat yang sama, Kubilai Khan berjanji untuk bisa mengusut tuntas pengkhianatan Kaidu serta keluarganya kepada orang-orang Mongol. I will take Kaido. Walaupun Kaidu terlihat tak takut dengan ancaman itu, bahkan dia berani mengancam balik Kubilai Khan dengan cara memberitahukan kelakuan tercela keluarganya tentang sebuah fakta yang mana bayi yang sudah dianggap cucunya itu bukanlah darah daging dari putranya sendiri, melainkan hasil dari hubungan gelap Kokachin bersama orang lain, hingga akhirnya identitas Kokachin palsu kini telah terbongkar. Appeared to abandon her as he fled into the woods. These stories were lessons to be imparted, warnings heeded. Kubilai Khan menjadi syok setelah mendengar kenyataan itu, seraya memarahi istrinya. Dari sana Kubilai Khan mempunyai rencana untuk membunuh orang-orang yang tahu tentang aib keluarganya. Untuk itu pertama-tama Chabi memutuskan untuk membunuh Kokachin dengan cara menenggelamkannya di dalam air. Setelah itu, Kaidu akan dihabisi oleh Kubilai Khan dengan cara memberikan sebuah minuman yang sudah dicampur dengan racun. What fucking madness has infected your head? I'm coming to you. Walaupun saat terjadinya rencana pembunuhan itu, ternyata Kaidu sebelumnya telah merasa curiga hingga dia berhasil menumpahkan minuman tersebut. Dan seketika itu, Kaidu serta Kubilai Khan harus kembali terlibat pertarungan. Dalam perkelahian itu, Kubilai Khan hampir saja tewas andaikan Marco Polo tak segera membantunya. Akibatnya, Kaidu berhasil dilumpuhkan oleh Marco Polo, dan kejadian itu pula yang berhasil membuktikan loyalitas Marco Polo kepada Kubilai Khan. We have to go right now. Di kota Khan Balik, kebusukan Ahmad akan mulai diperlihatkan setelah Jinggim, Byamba serta Li Jinbo telah muncul di hadapannya. Seketika Ahmad berusaha untuk menyandera Pangeran Jinggim demi keselamatannya, walaupun aksinya itu berhasil digagalkan hingga mengakibatkan Ahmad mendapatkan luka yang cukup serius. Pada saat itu Pangeran Jinggim, Byamba dan juga Li Jinbo langsung terlibat perkelahian dengan para simpatisan Ahmad. Bahkan Pangeran Jinggim harus berhadapan dengan Suk, seorang prajurit yang berasal dari Myanmar. Tak main-main, ternyata kemampuan Suk tak bisa diremehkan yang mengakibatkan Pangeran Jinggim terpojok. Namun Pangeran Jinggim terus berusaha menunjukkan jati dirinya sebagai calon Khan Agung. Hingga atas rasa percaya dirinya itu, membuat Pangeran Jinggim mampu mengalahkan musuhnya. Di sisi lain, Ahmad terus berusaha melarikan diri sampai dia berada di kamar pribadinya. Tetapi tanpa diduga, ternyata di sana dia telah ditunggu oleh Mei Lin. Hingga tanpa buang waktu, Mei Lin langsung menusuk Ahmad hingga tewas dan jasadnya digantung di gerbang depan istana Khan Balik. Weeks
Atas kematiannya, secara otomatis pengkhianatan Ahmad akhirnya dapat dipadamkan. Kemudian Pangeran Jinggim dan Byamba memutuskan untuk kembali ke ibu kota Karakorum untuk memberitahukan keberhasilannya kepada sang ayah. Tetapi saat berada di sana, mereka merasakan hal yang aneh saat melihat kota Karakorum yang sudah terlihat sangat sepi dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Satu-satunya yang terlihat hanyalah sebuah salib yang sudah berlumuran darah. Seakan itu merupakan sebuah simbol pesan serta pertanda buruk bagi bangsa Mongol. Hingga dengan ini pula, serial film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.